Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hadi Sobari dari kelas C12 NPM 101121322 dari Universitas Teknologi Digital. Saya akan kembali mengulas dari materi-materi tentang Ta'rifatul Quran atau mengenal Al-Quran. Ta'rifatul Quran menurut istilah berarti Al-Quran adalah kalamullah, firman Allah Ta'ala. Bukanlah kata-kata manusia. Bukan pula kata-kata jin, syaitan, atau malaikat. La, sama sekali bukan berasal dari pikiran makhluk. Bukan syair, bukan sihir, bukan pula produk kontemplasi atau hasil pemikiran filsafat manusia. Terkandung dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 17-18 yang berbunyi Inna alaina kham'ahu wa qur'anahu fa'iza qara'nahu tabi' Qur'an. Sesungguhnya mengumpulkan Al-Quran di dalam dadamu dan menetapkan bacaannya pada lidahmu itu adalah tanggungan kami. Karena itu, jika kami telah membacakannya, hendaklah kamu ikuti bacaannya. Hal ini juga ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran surat An-Najm ayat 3-4 yang berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa ila wahyu yuha. Yang selanjutnya ada mukjizat. Mukjizat artinya suatu perkara yang luar biasa yang tidak akan mampu manusia membuatnya karena hal itu di luar kesanggupannya. Mukjizat dianugerahkan kepada para nabi dan rasul dengan maksud menguatkan kenabian dan kerasulannya, serta menjadi bukti bahwa agama yang dibawa oleh mereka benar-benar dari Allah Ta'ala. Yang selanjutnya ada Al-Munazzalah Al-Qalbi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu diturunkan khusus kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sedangkan kalam Allah yang diturunkan kepada nabi-nabi selain Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam seperti Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa atau Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa tidak bisa dinamakan atau disebut sebagai Al-Quran. Demikian pula hadis Qudsi tidak bisa disamakan dengan Al-Quran. Tercantum dalam Quran surat Asy-Syura ayat 119-195 yang berfirman, wa innahu lang tazilu rabbil alamin nazzala bihir ruhul amin ala qalbika litakunu minal munzirin bisanin ar-rabbiyim mubin, yang artinya, dan sungguhnya Al-Quran ini benar-benar diturunkan oleh Tuhan seluruh alam yang dibawa turun oleh Ar-Ruh Al-Amin Jibril ke dalam hatimu Muhammad agar engkau termasuk orang yang memberi peringatan dengan bahasa Arab yang jelas. Adapun cara menyampaikannya berupa impian yang baik waktu beliau tidur, malaikat pembawa wahyu itu menyampaikan dirinya menggunakan wahyu merupakan bunyi genta, tidak datang dengan perantara dan diterima di atas langit. Al-Quran disampaikan secara mutawir sehingga terpelihara asalahnya atau hadis. Selanjutnya itu materinya Al-Quran disampaikan secara mutawir sehingga terpelihara asalahnya atau hadis. 1. Mutawir. Dalam periwayatan Al-Quran, mutawir adalah berita hadis sahih yang diriwayatkan oleh jamaah yang secara akal dan kebiasaan tidak mungkin bersepakat untuk bohong. Dari jamaah yang serupa Joy, beak memori. Materi kedua, Al-Quran disampaikan secara mutawir sehingga dipelihara asalahnya atau hadis. Yang pertama,
mutawir dalam periwayatan Al-Quran. Mutawir adalah berita atau hadis sahih yang diriwayatkan oleh jamaah yang secara akal dan kebiasaan tidak mungkin bersepakat untuk bohong dari jamaah yang serupa sejak awal sanadnya, pertengahan hingga penghabisannya. Yang kedua, sejarah periwayatan Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan dan diturunkan selama sekitar 22 tahun, 2 bulan, 22 hari secara berangsur-angsur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 185 dan Al-Hijr ayat 9. Syahru Ramadan alladzi unzila fihil Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minnal huda wal furqani faman syahida minkumus syahra falyasumhu wa man kana maridon au ala safaring fa iddatum min ayyami min ukhar yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah, dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu, hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Selanjutnya ada surat Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Selanjutnya ada metode-metode periwayatan Al-Quran terbagi menjadi beberapa, yaitu metode hifz, penghafalan dalam hati. Cara ini ditunjukkan dengan peristiwa Rasulullah SAW yang membacakan Al-Quran kepada Jibril pada malam bulan Ramadan setiap tahun. Yang kedua, melalui para rawi dan para hufad Al-Quran di zaman Rasulullah SAW. Jika flashback kepada generasi awal, maka akan ditemukan bahwa Al-Quran telah dijaga pada pelepah kurma, lempengan batu, belulang, pelana, onta, dan sebagainya. Saat itu juga Al-Quran telah dihafal oleh para sahabat. Selanjutnya metode-metode periwayatan Al-Quran. Yang pertama, metode rasm dengan menuliskan ayat-ayat dalam media tulis seperti kertas, kulit pelapah, kurma, dan sebagainya. Sedangkan mushaf berarti lebaran atau suhuf Al-Quran yang disusun menurut ayat dan surat sesuai dengan yang diterima umat Islam dari Nabi. Hadis riwayat Bukhari, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Selanjutnya ada metode qiraat. Qiraat adalah jamak dari qiraah yang berarti bacaan dan masdar dari
qira'a atau membaca. Menurut istilah qiraat adalah salah satu mazhab atau aliran pengucapan Al-Qur'an dan dipilih oleh seorang imam qiraah sebagai suatu mazhab yang berbeda dengan mazhab lainnya. Selanjutnya ada metode tasjil atau perekaman. Perekaman suara Al-Qur'an atau mushaf murattal dapat menggunakan berbagai media seperti kaset, CD, VCD, dan sebagainya. Metode ini diperlukan karena mushaf murattal adalah media suara atau audio yang istimewa untuk tartil syar'i secara sempurna, memudahkan Al-Qur'an untuk dihafal dan dipelajari khususnya pada masyarakat non-Arab yang jarang ada guru tarbit dan mutqin. Membaca adalah ibadah. Tujuan diturunkan Al-Quran adalah untuk menjadikan pedoman manusia dalam menata kehidupan agar memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Al-Quran mengandung pelajaran yang baik untuk dijadikan penuntun dalam pergaulan antara satu golongan manusia, antara keluarga dengan sesama, antara murid dengan guru, antara manusia dengan Tuhannya. Quran Surat Al-Imran ayat 3 Quran Surat Al-Imran surat ketiga ayat 138 dalilnya seperti ini. Haza bayan lannasi wa hudaw wa mau'idatul lil muttaqin. Inilah Al-Qur'an, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya ada asmaul atau nama-nama Al-Quran. Al-Quran disebut Alkitab sebagai isyarat bahwa Al-Quran harus ditulis karena itu Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat menulis ayat-ayat Al-Quran. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah surat ayat kedua. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Petunjuk disebut petunjuk karena mengarahkan manusia kepada jalan yang lurus yang menyelamatkan mereka dari keyakinan yang sesat dengan jalan membimbing akal dan perasaan mereka agar berkeyakinan yang benar dengan memperhatikan bukti-bukti kebenaran Allah serta membimbing mereka agar menjalankan aturan hukum yang berlaku. Selanjutnya ada rahmat. Al-Quran disebut Ar-Rahmah karena Al-Quran merupakan karunia bagi orang-orang yang meyakini dan melaksanakan petunjuknya. Tercantum dalam firman Allah Ta'ala, wa nazullimun akumila wusafihum wa rahmatalil umnin wala azari dotalamil lahsar. Dan kami Quran surat Al-Isra surat ke-17 ayat 80, dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Selanjutnya ada cahaya. Al-Quran disebut merupakan cahaya yang terang benderang yang memberi petunjuk kepada manusia, mengeluarkan mereka dari kegelapan. Tercantum dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat 174, Ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum mir rabbikum wa anzalna ilaikum nuram mubin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu atau Muhammad dengan mukjizatnya dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang. Selanjutnya ada ruh. Al-Quran memberi petunjuk kepada manusia dan dalamnya terdapat kehidupan dari kematian ke kekafiran. Dalam tafsir Jalalain disebutkan kata ruhan, dia adalah Al-Quran yang dengannya hiduplah kalbu-kalbu atau manusia. Obat. Al-Quran disebut asyifa karena dalam Al-Quran terdapat obat bagi segala penyakit, keraguan, kemusyrikan, kemunafikan, syahwat, dan syubhat. Terkandung dalam Quran surat Yunus ayat 57, Ayuhanna suqad ja'atkum mau'idat
min rabbikum wa shifa'un lima fi tudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh, maksudnya dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Selanjutnya ada kebenaran. Al-Quran mengandung kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Selanjutnya ada penerangan. Al-Quran ini adalah penerangan bagi seluruh manusia. Nama lain Al-Quran ini tertulis dalam surat Al-Imran ayat 138. Hadza bayyal linnasi wa hudaw wa mau'idat lil muttaqin. Inilah Al-Quran, suatu keterangan yang jelas untuk semua manusia dan menjadi petunjuk serta pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Selanjutnya ada Al-Quran sebagai pelajaran. Al-Quran mengandung pelajaran yang indah yang dapat memperbaiki akhlak dan amal perbuatan manusia. Di dalamnya disebutkan tentang balasan atau amal yang disampaikan dengan targhib, mendorong atau memotivasi untuk menjadi kebaikan, dan tarhib menimbulkan perasaan takut. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Qamar surat ayat ke-17. Wa laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudakir. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Selanjutnya ada beri kita gembira. Nah, di dalam Al-Quran meneguhkan orang-orang yang beriman untuk menetapi jalan kebenaran. Itulah jalan Allah yang rahmatnya meliputi semesta. Dia menyediakan surga yang kenikmatannya tiada terkira untuk orang-orang bertakwa. Tertulis dalam Quran surat An-Nahl ayat 89. Wa najalna 'alaikal kitabati yanalik alaikal kitabati tibyanal likulli syai'in wa hudaw wa rahmataw wa lil muslimin. Dan kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang yang berserah diri atau muslim. Selanjutnya ada pengingat. Nama lain dari Al-Quran selanjutnya adalah Az-Zikri. Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Quran surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna diqra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Azikri, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Selanjutnya Asmaul Quran, fungsi Al-Quran, kitab, berita, dan kabar. Al-Quran memuat kabar maha penting, yaitu tentang hari kiamat, disebutkan dengan istilah An-Naba untuk menunjukkan betapa hakikat hari kiamat adalah informasi yang harus diketahui setiap orang, terutama mereka yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat An-Naba ayat 1-2. Amma yatasa'alun anin naba'il adim. Tentang apakah mereka saling bertanya-tanya tentang berita yang besar atau hari bangkit. Kitab, hukum, dan aturan. Setiap hukum yang mendasarkan diri kepada kemasyhuran sebuah komunitas di dalam Al-Quran disebut dengan hukum jahiliyah, yakni hukum yang mendasarkan diri kepada hawa nafsu yang bergelora di dalam hati. Al-Quran dalam hal ini mengkritik sistem hukum seperti ini. Selanjutnya ada kitab jihad. Pengertian jihad dalam Islam memiliki makna yang sangat luas, diantaranya ialah segala bentuk usaha yang maksimal untuk menjalankan ajaran Islam dan melawan kebatilan serta kezaliman, baik terhadap diri sendiri maupun terhadap masyarakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Quran surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulan
wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Kitab tarbiyah dalam bahasa Arab, tarbiyah berasal dari kata roba yarbu yang artinya bertambah dan berkembang. Sementara dalam literatur berbahasa Arab, kitab tarbiyah mempunyai bermacam-macam definisi yang intinya mengacu pada proses mengantarkan sesuatu menuju titik kesempurnaan sedikit demi sedikit. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Imran ayat 79, maka libashari libasharin ayu tiyahullahul kitaba wal hukmu wan nubuwat tashumma yaqulalin nasi kunu ibadalim min dunillahi walakin kunu rabbaniyina bima kuntum tu'allimunal kitab nal kitab wa bima kuntum tadrusun. Tidak sepatutnya seorang diberi Alkitab, hukum, dan kenabian oleh Allah, kemudian dia berkata kepada manusia, jadilah kamu para penyembahku, bukan penyembah Allah, tetapi hendaknya dia berkata, jadilah kamu para pengabdi Allah, karena kami selalu mengajarkan kitab dan mempelajarinya. Sebagai pedoman hidup, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril secara berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran merupakan kitab suci terakhir yang diwahyukan dan merupakan penyempurnaan kitab-kitab sebelumnya. Isi kitab suci Al-Quran mencakup seluruh inti wahyu yang telah diturunkan kepada para nabi dan rasul sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Qasas ayat 50, Fa'illam yastajibu lakafa lam annama yattabi'una ahwa'ahum wa man atallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah innallaha la yahdil qaumad dolimin. Maka jika mereka tidak menjawab tentangmu, maka ketahuilah bahwa mereka hanyalah mengikuti keinginan mereka, dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti keinginan tanpa mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Kitab ilmu pengetahuan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam alamal insana ma lam ya'lam. Kandungan Quran surat Al-Alaq ayat 1-5, perintah membaca dan mencari ilmu, proses penciptaan manusia, mempelajari ilmu pengetahuan baru, ilmu pengetahuan berasal dari Allah. Terima kasih, sekian dari pemaparan dari materi UTS sebelum UTS materinya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.